Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam hari ini saya ada di Rondo Kuning, Lawian, Blora. Oke, di sini nanti kita akan mencoba mengungkap tempat ini, yang tempatnya ada di pertengahan sawah, dekat jembatan di Lawian itu, yang dari perempatan Bangjo itu ke arah utara, dan di situ ada dua buah jembatan. Ya, itu ada pohon besar di tengah-tengah sawah. Ya, inilah tempatnya Rondo Kuning yang ada di sini, yang ada di Nglawian. Oke, nanti kita akan coba memvisualkan tempat ini. Seperti apakah nanti gambaran yang kita dapatkan, nanti akan sangat jelas saat divisualkan. Oke, seperti biasa sebelum kita melakukan aktivitas, kita pertama membuka alamnya dulu untuk mempermudah untuk pemvisualan. Oke, alam sudah dibuka dan nanti akan divisualkan sesuai dengan apa yang ada di sini. Inilah pohonnya. Ini entah pohon apa, kurang tahu. Oke, ini akan dimulai pemvisualan tempat ini. Makhluk apakah yang ada di tempat ini? Simak terus lukisannya di Gubuk Misteri.
Oke, tujuan kita visualisasi adalah untuk memperjelas apa yang ada di tempat ini. Karena menurut saya pribadi, visualisasi itu lebih jelas. Jadi tidak mengada-ada. Insya Allah yang kita visualisasi adalah penunggu asli dari tempat ini. Dan kalau mediumisasi itu perlu orang yang sangat berpengalaman ya, tidak bisa asal-asal orang dapat dimediumisasi, karena itu perlu latihan dari mediator sama yang memasukkan itu harus benar-benar bisa. Jadi tidak semua orang itu bisa dijadikan mediator, karena yang sudah terbukti adalah seperti itu. Dan jin-jin yang masuk pun itu bukan jin yang paling kuat ya, itu yang kekuatannya belum besar, jadi mudah menipu, dan manusia itu sendiri dapat tertipu dengan ucapan-ucapan dari jin itu. Oke, satu persatu sudah tergambar ya dari penghuni tempat ini. Oke, kita telah mengajak salah satu dari adik kita dari tim Gubuk Misteri untuk mencoba mendeteksi tempat ini. Namanya siapa? Nama saya Bunga dari Gubuk Misteri. Oke, tolong jelaskan tempat mana saja yang paling kuat energinya. Di sini ada perempuan pakai kemben. Di sini ada perempuan baju putih, serba putih, rambut panjang. Terus? Dan di sini Di sebelah mana? Tolong dijelaskan, didekati. Monggo. ini ada orang tinggi dan janggutnya panjang. Sini. Di mana? Di tempat ini? Ya. Oke, terus yang paling kuat menurut adiknya, yang paling kuat daerah mana? Yang sini sama yang sini. Yang pakai kemben sini sama yang orang tinggi. orang tinggi di sini ya. Iya. Oke, tadi sudah mencoba dirasakan oleh adik Bunga. Yang sebelah sini ada wanita pakai baju serba putih, dan di sini ada juga sosok wanita yang memakai kemben dan di rambutnya memakai semacam konde,
dan pakai jarik warnanya kuning. Saya melihatnya seperti itu. Dan di sebelah sini ada sosok laki-laki juga memakai apa ya, seperti belangkon. Kelihatannya juga yang menjaga tempat ini. Oke, nanti akan tunggu visual saja seperti biasa biar lebih jelas. Oke, kita tunggu saja visualnya. Kalau sudah jadi nanti akan dijelaskan, pasti akan lebih jelas. Oke, cukup seperti itulah visual yang bisa kita dapatkan pada malam hari ini, dan nanti akan dijelaskan. Oke, seperti itulah visual yang bisa kita tangkap pada malam hari ini di Rondo Kuning Lawian. Dan sekarang akan dijelaskan tentang visual tadi. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan hasil dari visual tadi ya. Tadi benar yang dikatakan adik tadi, di daerah sini memang auranya sangat positif sekali, dan benar tempat ini sangat sakral sekali, dan banyak makhluk astral yang ada di sini. Tapi yang kita dapat tangkap yang paling kuat adalah beliaunya, ya Mas ya. Jadi di pohon ini memang ada seorang wanita cantik, ini berpakai kemben ya, pakai kait, kepalanya pakai konde. Dia duduk di pohon ini, seringnya duduk di bawah pohon ini. Memang dulu seringnya ini bukan dulunya bukan pohon seperti ini Mas, masih ada pohon yang lain. Ini dia ada tempat duduknya di sini. Ini sosoknya sangat cantik. Dia sampai cantik sekali. Dia pakai selendang kuning. Ini pakai selendang kuning. Orang memanggilnya dia Mbok Rondo Kuning. Itu kalau nggak salah itu dari daerah selatan. Artinya bukan dari telatah daerah selatan ya. Terus
yang satu lagi itu yang sering istilahnya seperti kayak boponya gitu. Itu ada di sebelah sana. Ada sebelah sana. Ini beliaunya sini. Dia pakai ikat kepala, terus rambutnya panjang, janggutnya panjang, dan dia itu sebetulnya di sini tuh banyak sekali pusaka, Mas. Banyak sekali pusaka seperti kayak ini. Ada keris, ada tombak, banyak sekali di sini, daerah sini. Terus yang agak menyimpang lagi di sebelah sini ada Sebelah timur. iya, ini ada seorang putri, tapi kok pakaiannya serba putih semua, rambutnya panjang, pakaiannya putih panjang. Ini ada sebelah sini, tapi kayak saya kira nggak ada hubungannya sama ini. Yang ada hubungannya cuma berdua ini. Yang sini nggak ada hubungan, cuman ada yang ikut kita ketangkap visual ini, Mas. Ini. Daerah sini memang bagus, auranya juga negatif, positif, maaf ya, positif sekali, dan dia nggak ada faktor jahat-jahatnya. Bagus, saya kira begitu. Oke, seperti itulah penjelasan dari visual tadi. Baiknya kita keluar lokasi aja, Mas ya, karena hawanya agak sedikit panas. Mungkin saya takut kalau ada makhluk lain yang datang, karena kita tadi sudah membuka aura, dan saya akan menutup gerbangnya dulu, Mas ya. Ya. Oke, akan ditutup dulu gerbangnya, tadi sudah dibuka, dan kita akan menutupnya kembali biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, sekarang kita keluar lokasi. Ya, beginilah, Mas, tempat ini memang dulunya sangat sakral, karena memang dulu ditempati seorang putri. Tapi ya begitulah, karena kemajuan zaman tempat ini jadi nggak terawat, jadi kurang terawat gitu. Dan saya kira di depan sana itu juga banyak makhluk astral di depan sana, Mas. Banyak sekali makhluk astral. Mungkin kita dulu pernah membuktikan, Mas ya, dulu di daerah sana, cuman kita belum sempat memvisualkan daerah sana. Dan untuk pesan-pesan kepada masyarakat, ya tolonglah tempat ini dijaga kebersihannya, kesakralannya, jangan sampai hilang, karena tempat-tempat seperti ini sayanglah ada nilai sejarahnya dari daerah sini. Kalau nggak dirawat kan sayang gitu. Ya maaf, jalannya agak goyang karena apa? Karena tempatnya memang gini gitu ya. Pesan saya begitu. Yuk kita langsung jalan aja. Oke, kita akan keluar lokasi saja. Sekian dulu untuk malam hari ini. Jangan lupa tinggalkan like-nya dan ambil sisi positifnya, jangan ambil negatifnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam misteri.